Yunita. Saya mau menyampaikan keluh kesah saat mengajar di kelas 9 CPS 5. Ketika pembelajaran saya dimulai, siswa itu kurang memperhatikan dan juga khususnya dari siswa yang duduk paling belakang itu sering ngobrol sendiri. Padahal menurut saya itu udah maksimal dalam mengajar, tapi mereka itu masih aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk itu saya ingin disupervisi oleh Bapak, apakah dalam mengajar itu saya masih ada kekurangan. Jadi, apakah Bapak bisa untuk melakukan supervisi di kelas saya? Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan observasi pada hari Selasa di kelas lain. Itu pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka dari itu saya ingin meminta waktu untuk pembelajaran pada hari Selasa. Setelah saya lihat, mungkin ibu dapat melakukan pembelajaran dengan media PowerPoint agar siswa itu lebih tertarik dan lebih memperhatikan pada pelajaran itu. Itu ya, mungkin bisa. Baik Pak, terima kasih. Mungkin minggu depan saya akan mencoba saran yang Bapak berikan. Ya, baik. Terima kasih. Kalau begitu saya izin keluar Pak, dan saya tunggu hari Selasa depan di pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Assalamualaikum. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang bab sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya duduk di belakang saja ya. Silakan Ibu untuk mengajukan pembelajarannya. Ya. Ya anak-anak, kita sudah sampai di syarat-syarat melakukan sholat, yaitu yang pertama bisa dilihat ya, kita harus beragama Islam. Ini sudah pasti ya, orang yang sholat itu harus beragama Islam dulu. Dan yang kedua, memiliki akal yang sehat. Kemudian yang ketiga, berusia cukup dewasa. Di sini udah tahu semua ya, usia balik itu mulai usia berapa. Kemudian yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Jadi mereka ini udah tahu ya kalau mereka ini adalah seorang Islam. Kemudian yang kelima, bersih dan suci dari najis, haid, nifas dan lain sebagainya. Jadi untuk perempuan saat haid itu nggak boleh sholat ya. Kemudian yang keenam, yaitu sadar atau tidak sedang tidur. Jadi dalam keadaan sadar dan seperti orang yang mabuk seperti itu kan udah keadaannya udah tidak sadar, itu tidak boleh sholat ya, dilarang sholat ya, itu sudah tidak masuk ke syarat-syarat sholat. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu yang pertama
jentak-jentik doang, itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan sholat ya. Mungkin dari materi yang dijelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Kemudian yang ketiga adalah suci dari najis baik hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang keempat adalah menutup aurat. Nah, selanjutnya ada rukun-rukun dalam sholat. Yaitu yang pertama ini wajib ya, yaitu yang pertama niat. Kemudian yang kedua posisi berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau cuman alasan capek sholat terus pengen sholatnya duduk itu nggak boleh ya, harus diusahakan sholatnya berdiri. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca surat al-fatihah. Kemudian yang kelima ruku atau ruku yang tumakninah. Jadi jangan cepet-cepet ya kalau ruku ya, karena itu di bagian terpenting, termasuk bagian terpenting dalam sholat. Baiklah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulu untuk proses pembelajaran materi ini? Apakah ada perkembangan pada siswa yang mengikuti pelajaran materi ini? Alhamdulillah Pak, untuk pembelajaran hari ini sudah lebih baik dari minggu kemarin. Siswa sudah mulai memperhatikan materi yang saya berikan, tetapi masih ada siswa yang masih main HP, kemudian yang siswa yang duduk belakang itu juga masih asik ngobrol sendiri. Mungkin saran dari saya untuk kedepannya tempat duduk siswa bisa berbalik, yang di belakang bisa berdepan, supaya anak-anak yang di belakang itu bisa memperhatikan lebih jelas lagi untuk pembelajarannya. Baik Pak, mungkin juga saat pembelajaran dimulai, saya akan meminta siswa untuk mengumpulkan HP-nya biar bisa lebih fokus dalam pembelajaran saya. Dan apakah tadi ada materi yang belum tersampaikan? Ya Pak, tadi ada beberapa materi yang belum tersampaikan karena waktu sudah habis. Mungkin kedepannya nanti saya satu hari sebelum pembelajaran dimulai, mungkin malamnya itu saya akan men-share materi yang akan dibahas. Jadi biar siswa saat proses pembelajaran dimulai itu bisa lebih memahami dengan cepat materi yang saya sampaikan. Proses pembelajaran menurut saya agak kurang pas, apalagi ibu pas menjelaskan materi ke siswa itu menurut saya kurang adanya interaksi. Jadi siswa itu tidak ada ketertarikan terhadap proses pembelajaran. Nah, maka dari itu ibu harus mengevaluasi proses pembelajarannya lagi. Baik Pak, mungkin untuk kedepannya saya saat proses pembelajaran akan lebih melakukan pembelajaran itu secara diskusi, jadi sering melakukan tanya jawab agar peserta dirinya tidak cepat bosan. Jadi kedepannya mungkin ibu bisa menerapkan tanya jawab atau interaksi dengan siswa, dan setelah itu bisa memberi tugas menghibur kepada siswa, jadi agar siswa itu aktif terhadap pembelajaran itu. Baik Pak, insya Allah kedepannya saya akan melakukan dan menerapkan saran yang Bapak berikan. Apakah ada yang ingin disampaikan Pak? Sepertinya sudah cukup Pak, dan saya juga berterima kasih karena Bapak sudah bersedia observasi di kelas saya dan juga melakukan supervisi di kelas saya. Sama-sama.